Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Faya ibadallah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul 'azim. Sidang jemaah yang berbahagia, sebagai pribadi muslim sekaligus juga mukmin, hendaknya kita senantiasa menjaga niat, menjaga ketulusan niat kita, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi hamba Allah yang dicintai Allah. Hendaklah kita punya satu saja cita-cita kita. Cita-cita kita adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, atau hamba Allah yang diridhoi Allah. Bagaimana kita menjadi manusia yang dicintai Allah. Bagaimana menjadi manusia yang mendapatkan ridhonya Allah. Inilah cita-cita seorang muslim. Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan utamanya. Ridhonya Allah, cintanya Allah, itu adalah tujuan utama seorang muslim. Di dunia ini manusia akan bahagia hidupnya, manusia akan senantiasa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya seandainya di dalam dirinya ada Allah. Ada cita-cita yang dia senantiasa harapkan dan dia tuju, yaitu bagaimana Allah menjadikan Allah menjadi cinta kepada dirinya. Siapapun kita, Anda sebagai pemimpin, sebagai presiden, Anda sebagai rakyat, Anda sebagai pegawai, Anda sebagai karyawan, dan Anda sebagai siapa saja di dunia ini, hendaklah kita menjaga niat kita, menjaga tujuan. Niat kita adalah tiada lain bagaimana kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, ridho dan rela kepada kita. Kalau kita sudah mampu menjadikan Allah ridho dan rela kepada kita, maka dunia yang besar ini, jagat raya,
Jagat raya, langit dan bumi yang luas ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ridho dan rahmatnya Allah. Ikhwatal iman, dunia dengan segala isinya dibandingkan dengan ridho dan rahmatnya Allah, cintanya Allah. Maka pantas para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ketika bicara tentang Allah, ketika bicara tentang ridwanullah, keridhaan Allah, cintanya Allah, maka ini sanggup melupakan mereka dari dunia dan segala kegemerlapannya. Dunia dengan segala isinya. Memang dunia pada saat itu mereka juga menguasainya. Mereka pegang dunia. Tidak sedikit di antara sahabat Nabi yang kaya raya. Tetapi manakala disebutkan nama Allah, ketika mereka ditawarkan keridhaan Allah, cintanya Allah, maka apa yang mereka miliki, mereka rela korbankan demi mendapatkan ridhonya Allah. Sahabat Anas bin Malik pernah meriwayatkan di kota orang yang namanya Abu Talhah radhiyallahu an. Kata sahabat Anas, kana aktsaran nas bil madinati malan. Pada saat itu Abu Talha adalah salah seorang aktsaran nas bil madinati malan, seorang konglomerat Madinah. Kalau bicara kekayaan, banyak kekayaannya. Kalau di Mekah ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Talha ketika turun ayat di permulaan juz keempat ayat 92, ketika Allah mengatakan yang artinya kalian tidak akan bisa menggapai kebahagiaan, kebaikan yang sempurna sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ikhwatul iman, catat baik-baik. Kita sedang bicara tentang mahabbatullah, ridhonya Allah yang merupakan goyatuna, cita-cita kita. Raih dan dapatkan sepenuhnya ridho dan rahmat Allah. Dunia itu tidak seberapa, dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ridho dan rahmatnya Allah. Perhatikan kisah yang barusan saya bacakan. Ikhwatal iman, kata sahabat Anas, ketika ayat ini turun, surat Ali Imran 92, permulaan juz keempat, Abu Talha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna Allah yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, Allah berfirman bahwa kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga kalian memberikan apa yang kalian cintai. Maka ya Rasulullah, saksikan saya pada hari ini. Saya punya sebidang kebun, dan kebun itu adalah kebun yang paling saya sukai dan paling saya cintai. Saya banyak kekayaan ya Rasulullah, tapi saya punya kekayaan yang paling saya sukai, yaitu kebun. Dan riwayat ini memang sangat terkenal dan sangat fenomenal. Ikhwatul iman, dunia, segala perhiasannya, segala kenikmatannya, bagi sahabat Nabi itu tidak ada apa-apanya. Yang dia inginkan adalah surganya Allah. Yang dia inginkan adalah ridhonya Allah. Yang dia inginkan,
Yang dia inginkan adalah nama baik di sisi Allah, bukan nama baik di sisi manusia. Bukan keridhaan manusia yang dia cari, tetapi keridhaan dan rahmatnya Allah yang dia cari. Luar biasa sahabat Nabi. Kebun yang dia cintai, ketika ditawarkan, ditukar dengan surganya Allah, dengan rahmatnya Allah, maka dia berikan kebun itu dengan begitu mudah, tanpa reserve, tanpa dia berpikir panjang, karena tidak ada yang diharapkan oleh dirinya kecuali adalah ridho dan rahmatnya Allah, mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, di dalam riwayat lain diceritakan pula sahabat Ubay bin Ka'ab. Ikhwatul iman, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Di zaman sekarang banyak orang yang gila. Gila ingin pujian orang, ingin pujian, ingin mendapatkan acungan jempol dari orang lain, dari manusia. Namanya ingin selalu dicatat di papan pengumuman. Si fulan nyumbangnya sekian. Yang diharapkan adalah penilaian orang lain. Padahal bagi seorang muslim, cita-citanya harus sama, harus satu. Yang diharapkan hanya ridho dan rahmatnya Allah. Nama baik di sisi Allah. Nama baik di sisi Allah. Sahabat Ubay ini patut menjadi contoh bagi kita semua. Ikhwatul iman, terjadi dialog antara Nabi SAW dengan sahabat Ubay. Ya Ubay, kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala amarani, Allah ta'ala amarani an aqra'a alaikal Qur'an. Wahai Ubay, aku diperintah Allah agar membacakan kepada dirimu Al-Quranul Karim. Masa sahabat Ubay disebut namanya, dikatakan oleh Nabi, Allah menyebut nama Ubay. Nama Ubay yang disebut. Sahabat Nabi itu banyak, tetapi Nabi diberitahukan oleh Allah, Nabi diperintah oleh Allah agar membacakan ayat Al-Quran kepada sahabat Ubay. Mendengar ucapan Nabi seperti ini, sahabat Ubay setengah tidak percaya. Makanya dia langsung bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Allahu sammaka, Allahu sammani laka, Allahu sammani lak. Ya Rasulullah, apakah benar Allah menyebut nama saya? Allah menyebutkan kepada engkau nama saya, ya Rasulullah. Allahu sammaka li. Betul, wahai Ubay, namamu yang disebut. Fajar spontan pada saat itu sahabat Ubay saking gembiranya mendengar namanya disebut oleh Allah, mendapatkan apresiasi dari Allah. Faja'ala Ubay yabki. Ubay menangis saking gembiranya. Saking gembiranya. Sukacitanya luar biasa sahabat Ubay karena namanya dicatat, diabadikan, bahkan disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, berbahagialah mereka yang disebut namanya di sisi Allah. Mereka yang diagungkan namanya di sisi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang banyak orang menangis, banyak orang mengemis demi mendapatkan pujian dari orang. Bahkan banyak mereka yang marah-marah namanya tidak disebut, karena dirinya tidak di-shot oleh kamera. Dia pernah berbuat anu dan lain sebagainya. Dia marah-marah, dia ngancam-ngancam. Ikhwatal iman wal iyadu billah, kalau mencari ridho, carilah ridho Allah. Carilah ridho Allah. Kalau mencari cinta, carilah cintanya Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kalau kita mencari ridho manusia, maka itu tidak akan bisa kita dapatkan. Kalau kita ingin
Mustahil untuk bisa didapat, kata Imam Syafi'i. Ridhon nas goyatun la tudraku. Kalau kita ingin mencari penilaian orang ingin menilai kita baik seluruhnya, tidak akan bisa dicapai, kata Imam. Ikhwatal iman, begitu banyak di zaman sekarang orang yang berbuat baik, tapi kebaikannya terkadang tidak dihargai orang. Mungkin ada sebagian orang yang menghargai, tapi sebagian yang lain belum tentu menghargainya. Bahkan ada orang yang selalu berbuat tidak sama sekali dihargai orang. Itulah manusia. Tapi Allah pasti, ketika kita berbuat baik, maka kebaikan kita ada di sisi Allah. Kita dicatat nama kita di sisi Allah. Kita dikenal di sisi Allah. Ikhwatal iman, kalau kita mau mencari ridho, cinta, carilah cinta dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencintai Allah, kalau kita ridho terhadap Allah, maka Allah pasti cinta dan ridho kepada kita. Manusia belum tentu begitu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa punya satu tujuan dalam hidup ini. Sebagaimana Allah sering mengingatkan kita, inna sholati wa nusuki wa mahya lillah. Sekali lagi, lillah. Niatkan sepenuhnya mencari ridha Allah. Libtigha'i mardatillah, lillahi azza wa jal, fillah, fi sabilillah. Maka yakin Allah akan ridha, Allah akan suka, akan cinta kepada kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, sedang jemaah yang berbahagia, di dalam sebuah hadis sahih yang secara kebetulan hadis ini ada qudsi, agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Dan yakinilah jamaah sekalian, kalau Allah sudah mencintai kita, maka tidak ada pernah seorang itu merasa khawatir. Tidak ada rasa khawatir pada diri kita. Dan jangan pernah khawatir dalam hidup diri kita. Dan jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Karena Allah bersama kita. Karena Allah mencintai kita. Karena Allah ridho kepada kita. Walaupun dunia tidak ridho, tidak suka kepada kita. Satu saja, asalkan Allah senang, Allah suka, Allah ridho, Allah cinta kepada kita. Maka semuanya sudah cukup. Ikhwatal iman. Dan sebaliknya, meskipun semua manusia mencintai kita, mendukung kita, ridho, suka sama kita, tapi satu, Allah tidak suka, Allah benci kepada kita, Allah tidak ridho kepada kita. Ini musibah besar, ini bencana besar. Ikhwatal iman. Perhatikan hadis qudsi berikut. Kalau kita ingin mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, maka syaratnya, kata Allah dalam hadis ini disebutkan, wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bi syai'in dengan sesuatu, ahabba ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, maftaradtu alaih, yaitu dari kewajiban yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi kalau seseorang sudah bisa melakukan hal-hal yang fardu, hal-hal yang wajib, maka Allah senang kepada kita. Makanya laksanakan kewajiban. Kuncinya adalah untuk mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah, cintanya Allah, laksanakan secara penuh tanggung jawab kewajiban-kewajiban yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Kemudian kata Allah, wa ma yazalu 'abdi
yataqarrabu ilayya bin nawafili. Tidaklah seorang hamba terus menerus memelihara ibadah yang nawafil, kita laksanakan yang sunnah-sunnahnya, maka Allah, kata Allah, hatta uhibbahu, maka aku, kata Allah, cintai dirinya. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, bila aku sudah menjatuh cinta kepada seseorang, apabila aku mencintai si fulan, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, fakuntu basarahu alladhi yubsiru bih, maka akan menjadi pendengarannya. Maksudnya, aku akan jaga pendengarannya, aku akan jaga penglihatannya, ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan jaga tangan dia. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan jaga pula kaki dia. Fa idza sa'alani, tolong garis bawahi. Fa idza sa'alani, orang yang sudah dicintai Allah, Allah sudah jatuh cinta kepada orang itu, dan Allah sudah ridho kepada dirinya, maka kata Allah, u'tiyannahu, maka aku akan beri apa saja yang dia minta. Ikhwatal iman, kuncinya pelihara yang wajib, laksanakan yang sunnah. Yang sunnah itu bukan thalabut tarki, bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dilaksanakan. Maka Allah jamin cintanya, ridhonya akan diserahkan kepada kita. Dan apabila sudah ridho dan cinta, maka Allah akan jaga diri kita, Allah akan perkenankan permohonan kita, dan Allah akan jaga pula apabila kita minta perlindungan. Kata Allah, fa idasta'adani la'u'idannahu. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang satu cita-cita kita adalah bagaimana kita mengharap ridho dan magfirah Allah, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biar orang tidak ridho, biar orang tidak suka sama kita, asalkan Allah suka sama kita, maka itu cukup bagi diri kita dalam hidup ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu